Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sabahal khair. Selamat pagi anak-anak ustazah semua. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak ustazah semua? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, taib. La ta'lam fala tuhib. Tak kenal maka tak sayang. Ismahuli an uqaddimu nafsi. Izinkan ustazah untuk memperkenalkan diri ustazah. Ismi kamil Fadila Zulfina. Nama lengkap ustazah Fadila Zulfina. Tunadunani. Bisa dipanggil Ustazah Dila. Di sini ustazah sebagai pengganti Ustazah Novi Rahmadani. Selanjutnya, taib mada darusunal ana. Apa pelajaran kita hari ini? Darsunal ana al-lughatul arabiyah. Pelajaran kita adalah bahasa Arab. Selanjutnya. Wal'an sa'ubayyinakum anil maddatil lughatil arabiyah tahtal maudu ajza'ul jumlah. Sekarang ustazah akan kita akan belajar bahasa Arab tentang ajza'ul jumlah. Apa itu ajza'ul jumlah ustazah? Ya, ajza'ul jumlah itu adalah bagian-bagian dari kalimat. Oke, sekarang perhatikan di sini. Dalam bahasa Indonesia, jika kita ingin membuat suatu kalimat, kita membutuhkan yang namanya SPOK. Apa itu SPOK ustazah? S subjek, predikat, objek, dan K keterangan. Nah, contohnya seperti Muhammad memakan nasi di dapur. Ya kan, udah ada subjeknya, predikatnya, objeknya, keterangannya. Nah, siapa yang makan? Muhammad. Apa yang dilakukan Muhammad? Makan apa? Makan nasi. Di mana? Di dapur. Seperti itulah kurang lebih contohnya. Begitu juga dalam bahasa Arab, kita ada yang namanya ajza'ul jumlah, bagian-bagian dari kalimat. Apa-apa aja itu ustazah? Ya, yang pertama ismun, yaitu nama. Yang kedua fi'lun, yaitu kata kerja. Yang ketiga harpun, yaitu huruf. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah isim. Ciri-ciri isim yang pertama dapat dimasuki huruf jar atau harpun jar. Nah, sudah diberitahukan oleh kepala sekolah, oleh ustadz, apa-apa aja harpun jar. Ya, contohnya itu adalah ana azhabu ilal jami'ati. Ana, saya, azhabu itu fi'lul madi, fi'lul mudhari. Afwan, itu fi'lul mudhari ya. Ana azhabu ilal jami'ati. Saya pergi ke kampus, saya pergi ke universitas atau kuliah, itu sama ya. Nah, tuh ilahnya itu harfu jar ya. Yang kedua, dapat menerima alif lam. Contohnya al-qirtasu atau al-qalamu. Oke, yang ketiga dapat menerima nida. Nida itu bagaimana ustazah? Contohnya itu ya, seperti panggilan gitu. Ya Muhammad. Oke, ya Ibrahim. Ya Fatimah, ya Aisyah, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya yaitu dapat menerima tanwin. Contohnya seperti haza kitabun atau hazihi syabburatun. Oke. Perlu anak-anak ketahui, isim itu adalah semua lafaz atau lafaz yang berhubungan dengan nama orang, nama orang seperti Fatimah, Muhammad, dan lain sebagainya, nama hewan, tumbuhan, benda, dan lain-lain. Oke, paham sampai di sini? Oke, selanjutnya kita lanjut ke fi'il. Apa itu fi'lun saja? Fi'il itu adalah setiap kata yang menunjukkan terjadinya suatu tindakan pada waktu tertentu. Nah, tadi fi'lun tadi kan artinya kata kerja. Ya. Harus ada suatu tindakan di waktu-waktu tertentu. Nah, makanya itu fi'lun terbagi menjadi 3, yaitu fi'lul madi, mudharik, dan amri. Jika abang-abang dan kakak-kakak ingat, ini sudah pernah ustazah jelaskan ketika ustazah memberikan materi sebelum masuk kelas. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu fi'lul madi. Afwannya itu fi'lul madi, bukan madli.
Itu fi'lul madi adalah fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu yang lampau atau yang sudah berlalu, sudah dikerjakan, ya. Nah, seperti contohnya Ustazah buat yaitu amsi jahabtu ilal jami'ati. Kemarin semalam saya telah pergi ke ke kuliah, ke kampus atau ke universitas. Itu sama ya, jami'ah. Nah, yang mana Ustazah yang fi'lul madinya? Jahabtu. Nah, kalau mudahnya lagi seperti Ustazah berikan contoh kemarin yaitu kataba yaktubu. Katabanya fi'lul madi, yaktubunya fi'lul mudari. Kataba berarti sudah ditulis, yaktubu yang sedang ditulis atau yang akan ditulis. Paham anak saja semua? Selanjutnya yaitu fi'lul mudari. Fi'lul mudari itu apa Ustazah? Ya, fi'lul mudari itu adalah kalimat fi'il yang menunjukkan arti tersendiri dan terjadi pada masa sekarang atau yang akan datang. Bisa digunakan untuk yang sekarang dan masa yang akan datang. Contohnya seperti yang tadi, ya kan? Jika tadi fi'lul mudari, fi'lul madinya kataba, fi'lul mudarinya yaktubu. Nah, apa itu artinya Ustazah yaktubu? Sedang menulis atau akan ditulis. Ya jelisu sama sedang duduk atau yang akan duduk. Oke. Selanjutnya yaitu fi'lul amr, fi'lul amri. Apa itu fi'lul amri Ustazah? Fi'lul amri itu adalah fi'il yang menunjukkan perintah untuk melakukan pekerjaan yang akan berlangsung atau yang belum dikerjakan. Nah, contohnya seperti apa? Misal Ustazah bilang uktub, ya kan? Berarti tulislah. Nah, perintah, ya. Oke, jika tadi fi'lul madinya kataba, fi'lul mudhari'nya yaktubu, fi'lul amrinya uktub. Oke. Ustazah, kenapa uktub? Kenapa enggak aktub? Kenapa enggak iktib? Dalam menentukan fi'lul amri ini, kamu, kakak, abang bisa melihat di fi'lul mudhari'nya yaktubu. Yaktubu. Fa'ul fi'ilnya lihat. Afwan. Ainul fi'ilnya lihat. Itu domah atau fathah atau kasroh. Tapi ingat kakak abang, untuk fi'lul amri ini tidak boleh menggunakan fathah. Kalau enggak domah, ya kasroh. Contohnya uktub. Satu lagi ya. Jalasa ya jelisu. Ijlis. Qara'a yaqra'u. Iqra. Saja kenapa enggak akro? Karena enggak boleh pakai fathah. Dia harus kalau enggak domah yaitu kasroh. Iqra. Paham anak Ustazah semua? Oke, selanjutnya yaitu huruf atau harpun. Ciri-ciri huruf itu bagaimana Ustazah? Huruf itu bisa masuk pada kalimat isim dan kalimat fi'il seperti hal. Yang kedua bisa masuk pada kalimat fi'il saja seperti lam. Perlu anak-anak Ustazah ketahui, huruf harfun atau huruf yaitu setiap kata tidak menunjukkan arti penuh kecuali dihubungkan dengan kata yang lain. Contoh dari huruf yaitu harfu jar misalnya ya. Saya bilang tadi kan li atau ala atau fi, min ya, itu harfu jar. Harfu jar itu enggak mempunyai arti penuh. Misalnya kita buat ke yaitu ila. Ke apa? Kemana? Kenapa? Kan kita enggak tahu kan? Dia itu tidak penuh artinya kecuali jika dihubungkan dengan huruf yang lain. Contohnya ilal fasli berarti ke kelas, ya kan? Fil fasli di dalam kelas. Paham di sini anak saja? Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam kalimat seperti ini contohnya. Oke, kataba Muhammadun ala sabburati. Lengkap enggak? Muhammad kok kataba berarti pakai fi'il madi ya, berarti telah ditulis. Berarti Muhammad telah menulis di atas papan tulis. Jika saya tanya, siapa yang menulis? Muhammad. Muhammad lagi ngapain? Lagi menulis. Di mana? Di atas papan tulis. Jika tidak ada fi'ilnya, jika tidak ada kataba, cuma Muhammad ala sabburati. Cuma Muhammad di atas papan tulis. Ngapain Muhammad di atas papan tulis? Ya enggak? Oke. Jika kita hilangkan Muhammadnya, cuma kataba ala sabburati, menulis telah ditulis di atas papan tulis. Siapa yang menulis?
kita tidak tahu. Nah, makanya itu kalimat yang sempurna itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya, kata banyak itu fi'il apa? Fi'il madi. Muhammadnya itu isim. Isim apa? Ismul insan, nama orang. Alanya itu huruf. Huruf apa? Huruf jar, harfun jar. Oke. Bisa dipahami anak-anak ustazah? Alhamdulillah. Oke, untuk tugas anak-anak ustazah yaitu membuat contoh dari kalimat dalam bahasa Arab yang di situ terdapat fiil, isim sama huruf. Terserah mau dia fi'lul madi, fi'lul mudhari, fi'lul amri. Pokoknya di situ ada fi'lun, ismun sama harfun atau huruf. Nah, misalnya kalau fi'lul mudhari gimana ustazah? Yaktubu bisa. Bisa untuk apa? Untuk huwa, berarti laki-laki. Yaktubu aliyun ala syabburati, bisa. Pakai fi'il amir bisa saja, bisa. Gimana? Ijlis anti alal kursi, bisa ya. Duduklah kamu di atas kursi. Oke, jadi tugas anak-anak ustazah membuat kalimat dalam bahasa Arab. Oke, nanti setelah di sekolah kita bertemu akan ustazah periksa tugas antuna sekalian. Antuna, abang-abang sama kakak-kakak akan ustazah periksa tugasnya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Fahimtum najamian? Fahimtum? Naam, alhamdulillah. Nah, tatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran, lebih dan kurangnya ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.